sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal gitu ya. Karena saat ini memang kesehatan paling penting rasanya ya, gitu ya. Kalau nggak sehat ya kita nggak bisa kemana-mana kan gitu. Mudah-mudahan ketika kita sehat, Indonesia sehat, teman-teman bisa ketemu nanti di kampus TAN. Itu kampus TAN kasihan tuh, rumput di mana-mana sekarang kan gitu ya. Saya juga sudah merindukan bertemu kalian di kampus gitu. Nah, cuma sampai saat ini belum ya, belum dibuka ya. Kampus belum dibuka dan belum tahu juga kapan kita bisa ketemu ya. Ada kabar nggak? Barangkali semester depan, mulai semester depan ketemu di kampus. Ada kabar nggak teman-teman? Belum ya? Sama saya juga belum, sampai sekarang belum tuh. Sebagai dosen, kapan kita mau ketemu di kampus kita belum tahu gitu ya. Tapi yang jelas sampai semester ini teman-teman masih enak lah di rumah gitu ya. Masih bisa belajar sambil leyeh-leyeh. Nah, itu enaknya begitu ya. Enaknya begitu. Baik teman-teman, kemarin saya sudah melihat 1-2 orang ya yang mengirim ini latihannya. Nanti kedepannya saya akan banyak latihan, kemudian banyak barangkali nanti ya pembahasan soal ya, atau ya kalau dibilang kuis nggak enak kan gitu ya. Kita latihan-latihan soal, latihan-latihan membuat kayak resume kemarin ya, karena nanti kemungkinan besar nanti ujian UAS ya, UAS nanti sekitar di PMK 147 yang kemarin kita pelajari ya. Kemudian nanti PMK nomor 9 nanti yang hari ini kita pelajari gitu ya. Nanti paling berkisar di situ kan itu. Oleh karenanya ketika teman-teman saya minta coba teman-teman kerjakan latihannya ya. PMK 147 itu harus dibaca itu. Harus dibaca. Jangan sampai nanti teman-teman komplain, wah ini Pak Jufri nggak ngajarin gitu loh. Nah sekarang kan nggak mesti detail lah, teman-teman nggak mungkin disuapin gitu ya, gitu ya. Nah ini kamu di sini kan gitu loh, kamu belajar di sini. Paling saya nunjuk-nunjukkannya seperti itu. Nah, nanti detailnya teman-teman sendiri yang bisa mempelajari lebih lanjut. Begitu ya teman-teman ya. Ya. Nanti hari ini juga saya akan coba nanti teman-teman belajar lagi latihan membaca. Kita biasakan membaca ketentuan-ketentuan. Karena apa? Ketika nanti teman-teman bergabung di pajak ya di DJP ataupun teman-teman bergabung di JKN ya, kekayaan negara barangkali ya. Pokoknya di Kementerian Keuangan lah. Itu tidak terlepas dari aturan-aturan gitu loh. Tidak terlepas dari aturan-aturan. Ya. Ya kebetulan saya di pajak ya. Dulu saya bagian dari DJP gitu. Sempat saya di DJP 16 tahun. Nah, itu kita tidak terlepas dari namanya pasal-pasal dalam aturan-aturan. Jadi kalau teman-teman tidak terbiasa membaca pasal-pasal itu ya bingung nanti kan. Ya, Pak, gampang Pak nanya ke kakak kelas cutting misalnya gitu. Nanya ke senior kan gitu ya. Nah, itu jangan biasakan nanya-nanya seperti itu karena itu kita selalu gini ya. Jangan apa sih ada istilah ada jargon jangan membenarkan suatu kebiasaan ya, tapi biasakanlah suatu kebenaran gitu ya. Misalnya ini ada suatu yang biasa nih kita lakukan, artinya itu benar. Nah, itu keliru itu. Jangan membiasakan, jangan membenarkan sesuatu kebiasaan gitu loh. Belum tentu kebiasaannya benar. Jadi apa yang dilakukan oleh senior-senior kita, kakak-kakak angkatan kita misalnya gitu, kebiasaan yang mereka lakukan itu belum tentu benar gitu. Ya. Tapi kita coba dengan membaca peraturan, ya, kita membiasakan suatu kebenaran gitu ya, seperti itu. Nah itu tolong nanti dalam bekerja jargon itulah yang teman-teman harus pakai gitu, begitu ya. Nah itu kuliah pagi hari ini, gitu. Sekarang kita masuk sedikit saya singgung materi yang kemarin, ya materi yang kemarin kan tentang NPWP PKP ya. Kapan WP itu satu pihak itu wajib mendaftarkan diri menjadi mendapatkan NPWP
wajib mendaftarkan diri menjadi PKP kan seperti itu kemarin ya. Nah, teman-teman sudah mempelajari PMK 147 itu ada di sana. Nah, sekarang saya coba hasil pembelajaran teman-teman nih. Saya pakai beginian nih. Sebentar ya, teman-teman. Mana nih? Nah, jadi siapapun nanti harus siap nih. Tada. Nah, ini dia ya. Ya. Nah, saya shuffle dulu ini. Saya shuffle itu artinya diacak. Diacak 3 kali, cekrek. Saya akan bertanya kepada pemenangnya nih. Pemenangnya siapa ini? Ya, Putri Zakia. Mana Zakia? Ya, Zakia. Saya mau Hadir, Pak. Zakia. Kemarin kan sudah baca 147 ya, Zakia ya? Iya. Di 147 kemarin yang Zakia baca, di situ ada WP apa aja sih yang nanti dikenai kewajiban untuk mendaftar dan melaporkan usahanya gitu loh. Yang kemarin Zakia baca. Ada jenis WP apa aja tuh? Ya, Pak, ada 4, Pak. Yang Oke. di PMK 147 yang pertama, WPOP orang pribadi. Oke. Wajib pajak warisan belum terbagi, dan wajib pajak badan, dan terakhir bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong. Oke, cukup segitu. Ya, cukup segitu ya. Jadi di 147 kemarin dibedakan tuh, ada WPOP. Kan gitu ya. Ada WPOP. Kemudian ada WP warisan yang belum terbagi. Maksudnya apa tuh ya? Warisan yang belum terbagi, teman-teman, boleh. Warisan yang belum terbagi. Paham nggak? Kemarin sebenarnya materi kemarin tuh. Materi waktu kalian belajar PPH itu sebetulnya. Warisan belum terbagi, itu menjadi WP gitu loh. Maksudnya apa ya? WP-nya warisan kok, gitu kan? Tanah, rumah gitu kan. Itu maksudnya apa tuh? Zakia barangkali bisa menjelaskan lebih lanjut warisan yang belum terbagi itu apa? Ini mengingatkan kembali aja pembelajaran kita sebelumnya. Apa tuh? Kok bisa menjadi WP gitu? Yang lain boleh komen. Kok ada warisan yang belum terbagi itu bisa jadi WP gitu? Halo? Kalian udah lulus PPH kan? Itu ya, Pak, yang istri yang pemisahan harta itu ya. Oh ya beda. Oh, beda. Oh, beda. Saya coba jawab, Pak. Boleh, Faras. Cuman nggak tahu benar apa enggak ya, Pak. Kalau dosen Yakin aja yang benar. kemarin, kenapa warisan itu masuk? Soalnya itu bisa nambah kemampuan ekonomi suatu individu. Jadinya dia masuk ke pajak juga. Masuk ke PPH juga, kayak gitu, Pak. Lah, individunya kan udah meninggal. Bukan? Enggak, maksudnya atas warisan yang mau dilimpahkan ke keturunannya itu dikenakan, Pak. Iya, Faras ya. Jadi mungkin untuk review aja, ini sebelum bukan materi kita di sini, tapi untuk review aja mengingatkan kembali, itu ada WP namanya warisan belum terbagi, kan gitu ya. Nah, jadi warisan belum terbagi itu artinya gini, misalnya Tuan ini enggak ada nama Ahmad di sini enggak ada ya, atau nama Abdullah deh. Nah, Tuan Abdullah misalnya gitu kan, dulu dia punya usaha, ya, Kemudian Tuan Abdullah meninggal. Usahanya ini, misalnya anggaplah toko besi bangunan atau orang Medan bilang panglong, misalnya gitu ya, misalnya seperti itu. Usahanya itu Tuan Abdullah itu. Meninggal Tuan Abdullah. Toko besi ini atau panglong ini masih dia menghasilkan kan gitu ya? Ya enggak? Panglongnya ini dikelola oleh ahli warisnya barangkali. Ya, dikelola oleh ahli warisnya. Nah, panglongnya punyanya si Tuan Abdullah ini menghasilkan penghasilan. Nah, maka panglong itulah yang disebut warisan belum terbagi. Nah, dia menjadi wajib pajak. Nah, siapa wajib pajaknya? Ya masih Tuan Abdullah yang sudah meninggal tadi. Namanya masih Tuan Abdullah. Nah, cuma bagaimana
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, itu ada wakilnya. Ya, ada wakilnya, teman-teman ya. Ada wakilnya itu bisa salah satu ahli waris. Kemudian kalau Tuan Abdullah memberikan wasiat, ya dia pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus hartanya, yang mengurus si siapa tadi, si usahanya tadi. Kebayang ya? Nah, Tuan Abdullah ini bisa jadi dulu udah punya NPWP, maka NPWP-nya masih berlanjut tuh, masih berlanjut. Nah, selesai Tuan Abdullah nanti NPWP-nya dihapus ketika dia sudah membagikan warisannya kepada Ahmad, kepada Bobby, kepada Charlie misalnya begitu ya. Nah, baru selesai. Nanti pindah tuh Ahmad, Bobby, Charlie menjadi wajib pajak. Jadi begitu ya. Itu warisan belum terbagi. Nah, bagaimana kalau misalnya Tuan Ahmadnya ini, Tuan Abdullahnya ini yang meninggal tadi, usahanya belum ada NPWP-nya. Maka ketiga tadi, salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang melakukan usahanya itu tetap melaporkan usahanya nih, tetap atas nama Tuan Abdullah yang meninggal tadi. Karena memang itu usahanya usaha Abdullah yang belum dibagikan warisannya. Ya, begitu ya, teman-teman. Itu maksudnya biar teman-teman nggak bingung, kok warisan belum terbagi, kok jadi wajib pajak gitu. Kalau orang pribadi jadi wajib pajak kan teman-teman tahu ya, seperti apa barangnya tuh orang pribadi tuh. Saya bisa menjadi wajib pajak, Faras, Zakia bisa menjadi wajib pajak gitu ya. Kan kelihatan tuh. Badan juga bisa menjadi wajib pajak, kelihatan tuh badan. Ada akte pendiriannya begitu ya. Pemungut, ada bendahara tuh misalnya gitu. Wah, itu dia wajib pajaknya kan gitu. Nah, kalau warisan yang belum terbagi seperti itu dia. Contohnya ya, yang saya gambarkan tadi. Bisa dipahami ya? Halo, bisa dipahami kah? Paham, Pak. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya lagi, mau ngobrol lagi sama siapa? Tada, kita shuffle lagi, acak lagi 3 kali. 1, 2, 3. Ting tong, Doni. Ya. Saya mau nanya Doni. Doni, halo, mana Doni? Wah, gelap nih ya. Kayaknya gelap di tempatmu, Doni. Oh iya. Ya, open mic, Doni. Jadi pertanyaannya, tadi kan ada 4 tuh. Ada OP, ada warisan belum terbagi, ada badan, ada pemungut. Nah, ya, pemungut ya. Nah, untuk orang pribadi, Doni ya, untuk orang pribadi, kapan dia saat wajib lapornya, wajib melaporkan untuk mendapatkan NPWP? Halo, Doni. Halo, Pak. Suaramu kecil banget. Halo. Ya. Wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, Pak, huruf A, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak pada suatu bulan yang disetahunkan sama dengan atau telah melebihi penghasilan tidak kena pajak. Oke. Itu Paling kalau dikasih bahasa sederhana apa itu? Itu kan bahasa undang-undang yang Doni baca iya, tuh. Maksudnya apa itu? Yang kalimat yang panjang itu maksudnya apa tuh? Ini WPOP nih. paling lama pada akhir bulan berikutnya, Pak. Ya, itu WP apa tuh? Kenapa, Pak? WPOP apa tuh? Enggak, WPOP itu nanti terbagi 2 tuh. Ya.
WP yang menjalankan usaha WP atau yang pekerjaan tidak melakukan bebas. kegiatan usaha, Pak. Nah, itu artinya apa tuh maksudnya? Contohnya seperti apa? WP yang tidak melakukan usaha. Yaitu memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Iya, realnya. Itu WP yang seperti apa itu kayak gitu tuh? Kayak pegawai ya, Pak. Nah, WP karyawan, WP pegawai gitu ya. Jadi bahasa sederhananya kita nggak usah bahasa-bahasa undang-undang. Udah bahasa undang-undang bingung kita pelajarinya ya. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana pasal 3 ayat 2. Aduh, puyeng gitu. Maksudnya apa sih? Nah, adalah wajib pajak karyawan ya gitu ya. Wajib pajak karyawan ketika dia melebihi PTKP, maka kapan dia harus melaporkan? Halo, Doni. Oh ya, Pak. WP karyawan, terus. Jadi kalimatnya coba biar kita gampang mencernanya. WP karyawan ya yang melebihi PTKP, gitu kan sederhananya kan? Nah, kapan dia harus mendaftar? Harus mendaftar itu, Pak, paling lama pada akhir bulan berikutnya, Pak. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah dia melebihi PTKP ya. Untuk ngitung-ngitung PTKP kan setahun ya teman-teman. Jadi walaupun gini contohnya ya. Misalnya ada Tuan Zaki baru bekerja di Januari. Ya, baru bekerja nih. Jadi pegawai di Januari. Ya. Gajinya itu 8 juta misalnya 1 bulan. Gitu ya. Gajinya itu 1 juta 8 bulan. 1 juta kalau disetahunkan berapa tuh? 8 kali 12, 96. Sementara PTKP dia hanya 54. Iya kan? Dalam 1 tahun. Sementara dia PTKP dia, penghasilan dia 96 tadi kan? 8 juta kali 12 kan? Ya enggak? Jadi ketika Tuan Jaki ini baru bekerja di Januari, maka dia wajib mendaftar di bulan Februari gitu loh. Halo? Gitu ya teman-teman ya. Kan tadi yang Doni bilang akhir bulan berikutnya setelah dia melebihi PTKP begitu. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, seperti itu. Terus yang kedua apa, Doni? Yang kedua. OP yang kedua apa tadi? Selain karyawan tadi? Yang pegawai ya, Pak. Nah, yang pegawai kan tadi sudah 1. Yang pertama, akhir bulan berikutnya. Selain pegawai? Badan, Pak. OP, cerita OP, kita cerita OP. Makanya teman-teman karena membacanya langsung undang-undangnya gitu kan, atau main copy paste nggak ketemu di sini nih akhir bulan berikutnya atau 1 bulan sejak usaha dijalankan main copy paste jadi selesai tugas kita. Nah, itulah jadinya begitu ya. Jadi gini teman-teman, atau ada yang mau menjelaskan lagi tentang OP? Tentang OP, siapa mau menjelaskan, mau nambahkan penjelasan dari Doni? Ayo. Izin membantu menjawab, Pak. Boleh, Amir. Kalau yang saya tahu itu wajib pajak orang pribadi itu ada 2, Pak. Oke, ada 2. Yang pertama itu yang tidak memiliki usaha dan pekerjaan bebas, Pak. Iya, yang karyawan tadi ya. Ya, yang karyawan tadi. Yang kedua sebesar 54 juta. Dan yang kedua itu yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas, Pak. Dia punya usaha itu, ya. Ya. Oke. Itu kapan, Mir? Untuk pendaftaran ke KPP-nya itu 1 bulan setelah usaha itu mulai dijalankan, Pak. Oke ya. Bulan berikutnya. Iya, oke, makasih Amir ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk OP nanti ada 2 hal nih, ada 2 nih. OP yang punya usaha tuh dia jualan barangkali ya.
dia punya punya jasa, barangkali jual jasa, barangkali gitu ya. Dia punya usaha nih. Satu lagi OP yang bekerja aja gitu loh. Pak, kalau OP yang nganggur gimana, Pak? OP yang nganggur ya itu di luar pembahasan kita kan gitu ya. Iya. Jadi OP itu ya karena dia dapat objek ya, ada objek, ada penghasilan, itu ada dua hal. Dia bisa mendapat penghasilannya dari bekerja maksudnya jadi karyawan ya. Satu lagi dia berusaha sendiri gitu loh. Ya, kalau orang Medan apa Frederica mocok-mocok gitu ya. Oh, mocok-mocok ya. Mocok-mocok gitu ya. Nah, kalau untuk karyawan akhir bulan berikutnya dia harus terdaftar ya. Tapi kalau yang dia punya usaha nih, punya jualan barangkali dia ya, 1 bulan sejak usahanya dijalankan. Jadi kalau dia punya usaha tidak berkaitan dengan PTKP, teman-teman. Ya, kapan dia usaha yang dijalankan, itu dia 1 bulan berikutnya dia harus mendaftar. Begitu ya? Clear ya, itu OP ya? Oke. Terus nggak usah diputar deh. Tadi OP, kemudian yang kedua adalah warisan belum terbagi. Warisan belum terbagi kapan? Yuk, ada yang berpendapat? Komen aja lah. Kita ngobrol aja, yuk. Akhir bulan berikutnya, Pak. Setelah yang meninggalkan warisan meninggal dunia, Pak. Ya, setelah yang meninggalkan warisan meninggal dunia, akhir bulan berikutnya, begitu ya. Akhir bulan berikutnya. Jadi ketika dia meninggal, Tuan Abdullah tadi meninggal di Januari, ya misalnya, terserah Januarinya tanggal 1 atau tanggal 31, pokoknya di Januari, maka dia paling lambat nih tanggal 28 Februari, paling lambat ya, harus melaporkan. Kalau dia belum punya NPWP gitu loh. Terus siapa yang melaporkan, Pak? Apakah kita bangunkan dulu Tuan Abdullahnya, Pak, dari kubur? Enggak. Jadi tiga hal tadi ya, wakilnya ya. Nah, salah satu ahli warisnya, yang mengurus hartanya, yang mengurus usahanya tadi, atau yang yang melaksanakan wasiat, barangkali si Tuan Abdullah tadi mewasiatkan usahanya kepada siapa, ya. Nah, dia nanti melaporkan ke kantor pajak tetap atas nama Tuan Abdullah tadi. Akhir bulan berikutnya setelah Tuan Abdullah tadi meninggal. Ya, begitu ya. Itu warisan yang belum terbagi. OP warisan belum terbagi, kemudian badan. Yuk, siapa? Kapan badan harus melaporkan usaha? Oh, sorry, bukan melaporkan usaha, mendaftarkan diri. Kalau melaporkan usaha kaitannya dengan PKP ya teman-teman, tapi kalau mendaftarkan diri kaitannya dengan NPWP gitu, sederhananya ya. Oke, badan, siapa yang mau jawab? Badan, kapan dia? Izin, Pak. Yuk, silakan. Alif. 1 bulan setelah pendirian ya, Pak? Iya, 1 bulan setelah pendirian. Ya. Terus bagaimana kalau badan ini cabangnya banyak? Ya, misalnya tadi awal-awal kan biasanya kan begini, ada suatu badan usaha berdiri mungkin 1 dulu, nggak langsung pakai cabang banyak gitu. Berdiri dulu di Jakarta. Ya, di Jakarta, taruhlah tanggal 5 Januari. Ya, tanggal 5 Januari, maka paling lambat 1 bulan setelah pendirian ya, 1 bulan setelah pendirian. Ya, berarti paling lambat tanggal 4 Februari kan itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian usahanya berkembang. Dia buka cabang tuh di Bogor, Bekasi, Tangerang misalnya. Nah, yang di cabang itu kapan? Yang di cabang itu sesuai pasal 24 ayat 2, Pak. Kalau ada beberapa cabang berarti wajib mendaftarkan diri buat yang baru itu paling lama 1 bulan setelah adanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh wajib pajak di tempat kegiatan usaha tersebut, Pak. Oke, jadi sederhananya ya, tadi kalau misalnya tadi UEP-nya baru buka cabang misalnya karena usahanya udah mulai maju, buka cabang di Agustus misalnya ya, Agustus. Dia buka cabang langsung 3 misalnya. Di Bogor, Bekasi, Tangerang.
Maka 1 bulan sejak dia menjalankan usaha di Bogor, di Bekasi, di Tangerang, itu dia wajib melaporkan usahanya. Jadi kalau tadi contohnya Agustus ya, dia buka cabang 3 nih, maka di September dia harus mendaftarkan cabang-cabangnya ya. Begitu ya teman-teman ya. Ya, Tapi Pak. kalau pusatnya itu 1 bulan sejak pendirian, gitu ya. Clear ya, teman-teman ya? Itu Clear, badan. Pak. Ya, itu badan, ya. Sampai sini ada yang masih belum jelas barangkali? Ya memang kita agak sulit ya membaca kata demi kata dalam suatu pasal ya, dalam suatu aturan gitu kan. Nah, kadang kalau teman-teman hanya membaca-baca gitu saja, pengertiannya teman-teman masih miss gitu loh. Jadi coba pelan-pelan dibaca maksudnya apa sih kan gitu ya. Karena barangkali karena kita bukan ahli hukum ya, jadi membaca kalimat-kalimat hukum itu membingungkan ya, seperti itu. Jadi kita perlu penjelasan. Oke, satu lagi kaitannya dengan bendahara ya, bendahara. Siapa mau menjelaskan kapan bendahara harus lapor, harus mendaftarkan diri? Pak. Yuk, Dimas. Kalau bendahara sebelum pemotongan atau pemungutan pajak, Pak. Sebelum dia memotong atau memungut, gitu ya? Iya, Pak. Ya, sebelum memotong atau memungut, kan gitu ya. Memotong atau memungut itu kapan sih? Dia membayar ya, ketika melakukan pembayaran ya. Ya, ketika dia melakukan pembayaran, saat pemotongan, saat pemungutannya adalah di situ ya. Jadi kalau bendahara agak berbeda ya teman-teman. Sebelum dia melakukan pemungutan, nah dia harus lapor dulu tuh, harus daftar punya NPWP baru. Tidak menunggu 1 bulan atau akhir bulan berikutnya. Ya. Jadi sebelum dia melakukan pemungutan, dia harus terdaftar, harus punya NPWP dulu gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu yang di PMK 147 ada 4 itu ya. Nah, kaitannya dengan PKP, kemarin kan sudah waktu zamannya UTS ya, sebelum UTS kan udah kita jelaskan ya. Kalau PKP masih ingat nggak? Kapan wajib pajak itu PKP ya harus mendaftarkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP. Kapan itu teman-teman? Wajibnya, masih ingat nggak? Itu pelajaran kemarin tuh, sebelum UTS. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan itu 1 bulan dalam 1 tahun omsetnya lebih besar daripada 4,8 M. Oke, ya betul ya Almas ya. Jadi ada WP misalnya, nah PKP ini kan bisa orang pribadi, bisa badan ya. Termasuk warisan belum terbagi juga tuh, warisan terbagi. Bahkan pemungut sekarang bisa juga PKP. Jadi 4 halnya tadi yang ada di PMK 147 itu dimungkinkan menjadi PKP, teman-teman. Nah, kapan dia wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP? Adalah 1 bulan ya, akhir bulan berikutnya, akhir bulan berikutnya setelah melebihi 4,8 M dalam setahun. Misalnya gini ya, taruhlah tahun 2020 ya, Januari ya masih 1 M, Februari 2 M, Maret 3 M. Jadi kalau ditotal kan 6 miliar nih ya, kan gitu ya, 1, 2, 3 ya. Maret itu udah mencapai 6 M kalau ditotal dari Januari sampai Maret. Nah, maka dia wajibnya itu di April paling lambat. Ya. Wajibnya di April paling lambat. Begitu ya? Clear ya teman-teman ya? Oke, itu tolong nanti dipahami. Nanti ujiannya berkisar di situ itu. Nah, terus itu kan tadi kita pelajari saat dia melaporkan usahanya dan saat dia mendaftarkannya. Nah, kalau ternyata wajib pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak mendaftarkan diri, ya, tidak melaporkan usahanya. Terus apa yang ini teman-teman? Sanksinya apa?
Apa lapor polisi? atau lapor Pak RT barangkali? Atau bagaimana? Halo, yang kemarin kan ada 2 pertanyaan tuh. Kapan dia daftar? Nah, kalau nggak daftar, sanksinya apa? Kan gitu. Halo? Halo? Kemarin ada yang jawab kok, yang jawab bener kok. Mungkin langsung ditunjuk aja Pak, pada malu-malu gitu Pak. Malu-malu ya. Oke lah, boleh ya. Saya nggak tega menunjuk. Jadi biarkan komputer yang menunjuk. Ayo, Miftah, ya. Miftah atau Falah nih? Ayo Miftah. Baik, Pak. Ya. Sanksinya itu tarif pajaknya bakal lebih tinggi, Pak, daripada yang sudah memiliki NPWP. Hal ini didukung oleh pasal 21 ayat 5A. Oke. Iya. Oke, itu ya. Tarifnya lebih tinggi ya, lebih tinggi kalau potput 200% ya. Kalau selain potput berapa? 20% gitu ya? Iya, itu oke. Iya. Saya malah tidak terpikir ke situ. Iya. Oke, makasih Miftah. Ada lagi yang Miftah baca sanksinya. Itu aja sih, Pak. Itu ya. Iya. Nah, sebetulnya itu bukan sanksi ya, konsekuensi ya sebetulnya ya. Karena kan itu kan nanti misalnya gini, ada si A gitu kan. Si A bekerja di suatu perusahaan PT ABC. Nah, PT ABC-nya nanti memungut, ya, memotong ya penghasilan atau gaji dia, memotong pajak dari gaji dia. A, kamu punya NPWP enggak? Misalnya, oh punya 5%, kan gitu dipotongnya. Oh, saya belum punya, Pak. Ya, kamu 6% nih potongnya, kan gitu ya? Kan gitu. Kan 20% tuh. Halo, teman-teman. Ini ada PT ABC, ini si A nih. Si A nih bekerja di PT ABC, kan gitu ya? Ya. Si A bekerja di PT ABC. Nah, ketika dia udah gajian, misalnya kan, dipotong tuh pajaknya kan gitu ya. Nah, si PT ABC nanya sama A, kamu punya NPWP enggak? Punya, Pak. Maka potongannya 5% saja tuh, tarif terendah misalnya ya. Oke. Tapi kalau dia bilang, saya belum punya, Pak. Ya dipotong juga 6% kan gitu ya. Tambah 20% kan gitu. Ya enggak? Nah, itu jadinya sebetulnya apa? Itu sanksi atau apa ya? Konsekuensi ya. Makanya tadi saya tidak terpikir, tapi nggak apa-apa lah Miftah. Nah, ini sanksi yang diberikan kepada yang tidak mengikuti ketentuan ya, yang seperti kita tadi pelajari. Kira-kira apa tuh? Andi boleh Andi jawab Andi. Jawabanmu benar itu Andi. Andi Ardiansyah. Pak. Intinya itu kalau melanggar atau melakukan hal dengan sengaja yang seperti pasal 39 ayat 1 itu bisa dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak berutang yang tidak atau kurang dibayar, Pak. Oke, ya. Jadi sanksinya tuh luar biasa itu teman-teman, bisa dipenjara atau didenda 6 bulan ya, paling lambat ya, paling sedikit ya 6 bulan. Bisa dipenjara tuh. Kalau dia nggak daftar NPWP itu bisa dipenjara. Atau denda 2 kali pajak terutang gitu loh kan, minimal kan gitu ya. Ngeri ya. Kalau nggak dia daftar tuh sesuai ketentuan. Cuma memang pada prakteknya nggak pernah tuh ada tuh sampai nggak punya NPWP dimasukin di pasal 39. Itu saya selama berkarir di DJP belum pernah menemukan itu ya. Kasus itu. Sanksi pasal 39 karena memang terlalu berat ya. Ya, terlalu berat.
Ya, biasanya sanksinya ya STP nanti ya. Terus kalau untuk PKP, kalau PKP lebih jelas ya. Kalau untuk PPN ya, PPN lebih jelas ya. Dia di pasal 2 ayat 4A Undang-Undang KUP. Bahwa dia bisa ditarik mundur 5 tahun ke belakang. Jadi teman-teman di pajak bisa melihat tuh, kamu kapan mulai usahanya nih, mulai 4,8-nya kapan. Nah, ditarik mundur ke belakang tuh. Sampai 5 tahun dilihat. Nah, kemudian sanksinya apa? Ya, sanksinya 2% kali DPP. Ya. Dasar pengenaan pajak. Jadi misalnya sekarang tanggal 14 ya, tanggal 14 dilakukan pemeriksaan ya atas suatu data dari suatu wajib pajak. Ternyata diketahui nih tahun 2020 misalnya. Tahun 2020 dia sudah punya usahanya, udah maju, udah lebih 4,8. Ada DJP punya data. Maka yang tahun 2020 tuh ditagih tuh. Ditagih. Ya, ditagih. Pokoknya 5 tahun. Kemudian sanksi 2% kali DPP, dasar pengenaan pajak. Lumayan tuh, gede banget tuh. Ya, sanksinya itu ya. Jadi nanti teman-teman kalau punya saudara barangkali ya, orang tua, tetangga, teman, kalau sudah saatnya punya NPP, tolong nanti teman-teman bilang tuh, kamu NPP lah kan gitu. Atau PKP lah. Karena kalau enggak nanti bisa penjara 6 bulan ya Andi ya. 6 bulan, kejam sekali ya. Atau denda 2 kali pajak terutang. Gitu ya, sanksinya ada di situ memang ya. Oke, sudahlah itu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau masuk materi hari ini. Materi hari ini terkait dengan SPT, teman-teman ya. Jadi saya memang mengikuti apa yang disebutkan dalam RPS, ya, biar kita terstandar. Ya. Surat pemberitahuan atau singkatannya SPT. Ya. Nah, ini ada kewajiban dari WP. Yang pertama adalah mendaftar. Kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi ketika syarat subjektif, objektif ketemu nih, terpenuhi, ya. Kalau OP tadi misalnya OP karyawan, akhir bulan berikutnya. Kalau OP usahawan, maka 1 bulan sejak usahanya dijalankan, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi baru kita review tadi. Ya, mendaftar. Kemudian setelah dia mendaftar, mendapatkan NPWP dia, kan gitu ya. Sebetulnya ada kewajiban dia melakukan pencatatan atau pembukuan. Ya, kalau di bawah 4,8 pencatatan, kalau di atas 4,8 nanti pakainya pembukuan, kan gitu ya. Ini ada diatur di Undang-Undang KUP pasal 28, gitu ya. Nah, dari pencatatan atau pembukuan ini nanti WP bisa menghitung berapa sih pajaknya dia. Kemudian dia bisa memperhitungkan pajak-pajak yang telah dia bayar. Ya. Jadi untuk PPH misalnya biaya atau kredit pajak, kredit pajak yang telah dia bayar. Itu diperhitungkan tuh. Misalnya setelah dihitung nih omset sekian, omset 1 miliar, harga pokok 700, biaya-biaya lain 200. Jadi labanya 100 juta misalnya seperti itu ya. Ini contoh sederhana, 100 juta. 100 juta ini nanti dihitung nih PPH-nya berapa misalnya. Taruhlah PPH-nya menjadi 20 misalnya. Sederhananya gitu ya, PP-nya 20. Nah, kita perhitungkan dengan kredit pajak yang sudah dia bayar atau sudah dipotong oleh pihak lain. Dari 20 yang sudah dia bayar dan dipotong itu misalnya 18, maka tinggal 2 saja nanti yang disetorkan ke kas negara. Gitu. PPN juga begitu, PPN ya. Dari pencatatan pembukuan ya. Nah, di situ kan ada PK, ada PM ya. Nah, ini berapa sih jualan dia? Nah, berapa PK-nya? Kemudian diperhitungkan dengan PM yang sudah dia bayar kan gitu. Maka ada kurang bayar barangkali kan gitu ya. Jadi ketika ada kurang bayar, baik PPH maupun PPN, ya harus membayar. Jadi kewajiban berikutnya adalah membayar.
Membayar atas apa? Kekurangan pembayaran. Yang tadi saya contohkan tadi ya. Kekurangan pembayaran PPh atau PPN. Ya. Baru habis itu melapor, kan gitu ya. Melapor dalam SPT. Pak, bagaimana kalau misalnya hasil dari menghitung dan memperhitungkannya nihil atau lebih bayar? Ya, maka yang membayar ini dilewati dari 2 langsung ke 4. Tetap harus melaporkan, ya, teman-teman ya. Gitu ya. Nah, melaporkan dalam SPT. Nah, ini pengertian SPT ini adalah untuk melaporkan hasil penghitungan atau pembayaran pajak. Ya. Objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban. Ya, ini adalah fungsi dari si ini ya, SPT. Jadi dalam SPT itu sebetulnya bukan hanya nanti ada kekurangan bayar atau perhitungan pajak, tapi juga di sana ada objek, non-objek, kemudian ada juga harta, ada juga utang ya, kewajiban atau hutang di sana. Kalau untuk PPh ya, seperti itu. Teman-teman pasti sudah melapor, sudah apa? Mempelajari kemarin ya, kalau untuk PPh. Sampai di sini clear teman-teman? Ya. Nah, biar teman-teman memudahkan, ini ada ini ya, DHBL. Ini apa istilahnya? Daftar hitung, bayar dan lapor. Inilah kewajiban dari WP. Kewajiban WP apa? DHBL. Daftar hitung dan memperhitungkan ya. Bayar lalu lapor. Lapornya dalam SPT ya. Fungsi SPT adalah ini ya, teman-teman ya. Clear ya, teman-teman ya? Masih gampang lah. Nah, ini ada beberapa jenis SPT. Intinya ada SPT masa, ada SPT tahunan ya. Kalau SPT masa, ada SPT masa PPh, ada PPN, ada pemungut. Gitu ya. PPh, PPN dan pemungut. Nah, kalau PPh nanti ada pasal 21 ya, pasal 21 ini formnya namanya 1721 ya. Formnya. Kemudian SPT masa unifikasi ini baru ya, baru 2021 ini. Jadi kalau dulu sebelum ada SPT masa unifikasi ini masing-masing PPh 4 ayat 2 sendiri, PPh pasal 15 sendiri, 22 sendiri, 23 sendiri, 26 sendiri gitu ya. Nah, sekarang unifikasi dalam satu form SPT yang sama. Nah, maka ini nanti teman-teman baca SPT masa unifikasi ya. Kemudian ada SPT pasal 25. Nah, SPT pasal 25 ini adalah bentuknya SSP ya. Jadi SSP ini dipersamakan dengan SPT masa. Kalau untuk SPT masa PPN bentuknya formnya 1111 sama 1111 DM. Kalau untuk pemungut, PPN pemungut ya 1107 PUT. Nah, ada yang sudah mempelajari apa bedanya 1111 sama 1111 DM, teman-teman? Ya. Ini dulu nih. Ada yang sudah mempelajari belum? 1111 itu seperti apa? DM seperti apa? Bedanya apa? Bedanya di mana? Halo? Ada nggak yang sudah pelajari 1111 sama 1111 DM? Belum? Saya ini lagi ya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya jelaskan dulu SPT tahunan ya. SPT tahunan PPh nih untuk OP dan badan. Kalau OP ada 1770, S dan SS. Kalau untuk badan 1771 gitu ya. Nah, sebelum menjawab yang ini nih, saya yakin kalau teman-teman udah tahu nih yang ini nih, udah tahu nih bedanya nih. Nah, tolong jelaskan dulu di sini coba. 1770 S, SS. 70 itu buat siapa? 70 S buat siapa? SS buat siapa? Ayo, silakan. Hai.
Halo. Halo. Itu pelajaran kemarin tuh, PPH tuh. Pak, boleh izin menjawab nggak, Pak? Boleh dong, iya silakan. Yuk. Kalau misalnya pegawai dengan gaji per tahunnya lebih kecil atau sama dengan 60 juta, dia laporan pajaknya menggunakan formulir 1770 SS. SS, oke. Terus, iya. Tahunnya lebih besar atau sama dengan 60 juta, dia 60 pakai juta ya. SS. Ini kurang ya. Kalau ini lebih besar dari 60 ya. Lebih besar sama atau sama dengan. Kemudian untuk WP orang pribadi, pegawai dengan penghasilan lain, maka yang 1770. Oke ya. Jadi makasih ya Olivia ya. Jadi 1770 ini tadi untuk yang punya usaha atau pekerjaan bebas ya, 1770. 1770 S dan SS ini untuk karyawan ya. Nah, bedanya apa? Kalau 1770 S itu yang lebih besar sama dengan 60 juta, dia pakainya 1770 S sederhana ya. S itu singkatnya sederhana. Kalau di bawah 60 juta setahun ya, bukan sebulan, setahun, itu 1770 sangat sederhana SS. Ya. Itu udah pelajari kalian tuh kemarin. Ya, untuk badan sendiri ya. Nah, kembali ke sini. Ini juga sebetulnya sama teman-teman ya. Di PPN juga ada SPT masa yang sederhana tuh. 1111 DM. DM itu singkatan dari kalau S kan sederhana ya. Nah, kalau ini DIM. Tulisannya gini nih. DIM. Aduh, jelek banget tulisan saya ya. Nah, ya. 1111 DIM seperti ini ya. Bedanya di mana? Kalau ini di sini ada pajak keluaran, pajak masukan, teman-teman. Kalau di DM itu pajak masukannya dianggap ya. Dianggap dari sekian persen dari PK. Nah, saya jelaskan ya sedikit ya. Kalau yang di 1111 kemarin kita sudah pelajari ya sebelum UTS ya, bahwa ketika WP menjual, PKP menjual itu ada PK gitu ya. Ketika si PKP itu membeli ya, yang boleh dikreditkan itu ada PM gitu kan. Nanti dikurangi tuh PK dikurangi PM. Nah, dokumennya adalah dokumen berupa faktur atau dokumen yang dipersamakan begitu ya. Nah, dia dapat faktur nih, berapa PM-nya? Oh, 100 juta. Itu 100 juta itu bisa dikreditkan gitu ya. Nah, kalau di DIM enggak. Kalau di DIM itu kita lihat PK-nya berapa? Dia PK-nya berapa? PK-nya itu 1M misalnya. 1 miliar misalnya 1M. Sebentar. PK-nya misalnya 1M ya. PK-nya misalnya 1M. PK nih, berarti omsetnya kan 10 miliar misalnya. Misalnya gitu ya. PK 1M, maka PM-nya dianggap misalnya 90% dari PK, berarti 900 juta. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya 900 juta. Dianggap nih realnya dia tidak mempunyai faktur nih. Dia tidak mempunyai faktur. Nah, ini tinggal membayar nanti 100 juta. Nah, ini KB misalnya. Misalnya ini KB-nya seperti ini. Ya. Ini contoh DM adalah yang menjual kendaraan bekas. Ketika dia menjual kendaraan bekas, dia punya omset misalnya 10 miliar, dia nggak ada batasannya tuh. Pokoknya kendaraan bekas itu mau omsetnya 100 juta, mau omsetnya 1 miliar, 10 miliar, tetap pakai DM. Nah, misalnya penjualannya itu 10 miliar per bulan misalnya. Gede banget ya, ya nggak apa-apa deh contohnya. 10 miliar sebulan. Nah, maka PK-nya 1M. Kan 10% PK-nya 1M. Nah, PM-nya bagaimana? PM-nya itu
dianggap didim ya, didim 90% dari PK. Jadi 900 juta. Nah, kalau di 11.11 ini PM-nya itu dibuktikan dengan adanya faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Kalau ini nggak ada perlu pembuktian-pembuktian. Dia nggak punya faktur, PM juga nggak apa-apa. Dianggap 90%. Maka jadi kurang bayar 100 juta yang disetorkan ke kas negara. Begitu ya, kalau DM. Nah, jadi ini untuk penyederhanaan. Nah, ini satu-satunya sekarang yang dipakai untuk DM adalah ya tadi, ya pedagang bekas ya, mobil bekas, kendaraan bekas, mobil ataupun motor, kendaraan bekas. Begitu teman-teman ya. Ini just info saja nih, just info ya. Kemudian ini jenis SPT. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Kalau ada pertanyaan silakan di ini aja ya. Dipotong nggak apa-apa. Izin tanya Pak. Enggak, silakan Saras. Untuk yang 11.11 DM tadi itu Pak, kan tadi dikenakan terhadap kendaraan barang bekas itu kan ya Pak ya? Iya, kendaraan tanya bekas. Pak, itu dia itu milih untuk menggunakan 11.11 DM atau harus menggunakan 11.11 DM? Oke, ya. Ini pertanyaannya yang bagus banget ya. Untuk yang menggunakan DM ada mode pilihan, ada wajib. Ya. Kalau untuk kendaraan bekas itu wajib. Wajib. Nah, dia tidak melihat berapa omsetnya. Wajib dia menggunakan DM. Tapi kalau pilihan, yang pilihan itu ketentuannya itu yang omsetnya dalam 1 tahun 1,8 M. Itu milih. Dia boleh pakai 11.11 atau boleh DM. Nah, tetapi prakteknya sekarang karena thresholdnya udah naik dari dulu 600 sekarang 4,8, omset yang 1,8 itu lebih bagus menyambut PKP-nya gitu loh. Halo? Jadi sekali lagi saya ulangi ya, yang DM itu ada 2 hal ya, ada pilihan, ada wajib. Yang wajib itu satu-satunya adalah kendaraan bekas itu tadi. Kalau yang pilihan itu yang omsetnya dalam 2 tahun berturut-turut itu 1,8. 1,8 ya. Bukan 4,8, 1,8. 2 tahun berturut-turut. Dia boleh memilih menggunakan SPT 11.11 atau 11.11 DM. Nah, karena thresholdnya itu di bawah 4, kalau dulu 600 ya, 600, kemudian dengan PMK 197 menjadi 4,8, maka PKP yang omsetnya 1,8 tadi lebih memilih untuk mencabut PKP. Alhasil, para pengguna DM yang berupa pilihan itu boleh dibilang nggak ada. Gitu loh sekarang. Makanya saya tadi sebut, satu-satunya sekarang yang masih pakai DM adalah yang kendaraan bekas, karena sifatnya wajib dia. Ya. Wajib. Itu salah satu, kenapa wajib? Sebetulnya itu adalah bentuk ini ya, bentuk perhatian pemerintah terhadap para pengusaha itu. Pengusaha mobil bekas, kira-kira realnya nih, dia punya PM nggak sih? Nggak mungkin lah punya PM. Iya kan? Jarang sekali punya PM. Karena apa? Dia belinya dari mana, teman-teman? Non-PKP. Dari non-PKP. Bisa membeli mobil Faras dibeli, mobil saya dibeli, gitu kan? Apakah Faras menerbitkan faktur? Apakah saya memberikan faktur? Kan tidak. Artinya si pengusaha mobil bekas itu nggak punya PM sebetulnya, ya nggak? Tetapi karena pemerintah juga sadar bahwa keuntungan dari si mobil bekas itu tidak besar gitu ya, maka PM-nya itu dianggap dia punya PM dari pembelian mobil Faras sekian 90%. Dianggap ya begitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini clear? Ya, ada lagi? Kita lanjut ya. Nah, ini bentuk SPT, ada dokumen elektronik, ada formulir kertas, teman-teman ya. Ada dokumen elektronik, ada formulir kertas. Tapi sebentar deh, saya ini dulu deh. Saya mau screenshot dulu buat ini ya. Bentar ya, teman-teman. Oke.
pertemuan 9. Pertemuan 9. Ya, lanjut. Oke, bentuk SPT. Bentuk SPT ada dokumen elektronik, ada formulir kertas. Nah, sekarang formulir kertas boleh dibilang sudah nggak ada nih teman-teman. Karena DJP selalu mengembangkan terus ya layanannya, sehingga sekarang semuanya elektronik. Ya, elektronik. Dalam elektronik ini ada dalam bentuknya ISPT, ada bentuknya e-filing. E-filing ini nanti ada dua, e-filing yang disediakan oleh DJP sama e-filing yang disediakan oleh pihak ketiga, ya. ASP itu Application Service Provider, ya. Dan dalam bentuk e-form, ya, e-form. E-filing dan e-form nanti akan disampaikan melalui DJP online ya, melalui internet ya. Kalau ISPT nanti WP-nya tetap harus datang ke KPP untuk di-upload di ini ya, di-upload ke dalam komputernya di database-nya DJP. Jadi kalau ISPT ini WP-nya masih datang ke kantor ya. Bawa hard disk, bawa flash disk barangkali ini SPT-nya. Tapi kalau untuk e-filing ya dan e-form ini based on internet ya. Kalau e-filing ngisinya itu di form-form yang langsung gitu ya. Jadi sehingga dimungkinkan nanti ketika lost contact datanya hilang gitu kan. Tapi kalau e-form diisi dulu e-formnya, baru nanti dikoneksikan ke internet, baru di-upload seperti itu. Modelnya kalau e-form. Kalau e-filing ngisi-ngisi di form-formnya di isian, daftar isian yang ada. Kebayang ya, kalau kita mau ngisi-ngisi data di internet tuh, ya kayak gitu dia, ngisi ini. Atau kalau kita ngisi survei, teman-teman pernah ngisi survei barangkali, ya, secara online. Nah, ngisi inputannya langsung di kotak-kotak itu, ya, baru nanti submit. Nah, kecenderungannya kalau e-filing, ya apalagi baru orang nggak biasa, itu nanti bisa-bisa hilang ya, ketika belum di-save, tiba-tiba hilang. Karena koneksinya terkendala, misalnya putus barangkali. Nah, kalau di e-form diisi dulu offline, diisi di komputer kita, diisi tik gitu kan. Selesai diisi, dicek, baru nanti kita submit. Ya, kebayang ya. Ini dia bentuknya SPT sekarang. Ada elektronik, ada kertas. Kalau ini kayaknya sudah nggak ada deh. Formulir kertas kayaknya sudah nggak ada, karena semua sudah menggunakan elektronik. IIan semua ya. Oke. Oke teman-teman. Nah, ini di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP disebutkan ya. Setiap WP mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas bahasa Indonesia dan seterusnya, ditandatangani. Ya. Jadi benar, lengkap, jelas, ditandatangani, ya, kemudian disampaikan ke KPP terdaftar, ya, atau di tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Jadi harus menyampaikan tepat waktu juga, gitu loh, menyampaikan ke kantor DJP-nya sesuai dengan ketentuan tadi, ya, sesuai dengan ketentuan sebenarnya PMK 9 ya, ada PMK 9. Nah, namun ya, WP terlambat, barangkali ya. WP terlambat barangkali, atau WP mengisinya salah barangkali. Maka di sini ada beberapa hak ya, beberapa hak dari wajib pajak ya. Ya, jadi intinya SPT disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam waktu yang telah ditentukan. Kapan waktu yang telah ditentukannya nanti ada di belakang. Ya. Jadi SPT kayak PPN kemarin ya, PPN kita pelajari, SPT PPN kapan teman-teman? Masih ingat nggak yang sebelum UTS kita pelajari SPT PPN kapan disampaikan? Akhir bulan berikutnya gitu ya. Nah, jadi itu adalah SPT yang telah ditentukan. Namun WP dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu khusus untuk SPT tahunan ya. Untuk SPT tahunan, WP bisa mengajukan perpanjangan jangka waktu untuk paling lama 2 bulan ya.
Kemudian kalau ternyata WP mengisinya kurang lengkap, tidak benar, barangkali WP tahu, ya WP dapat melakukan pembetulan. Nah, untuk pembetulan ini bisa dilakukan dalam SPT masa ataupun dalam SPT tahunan, ya. Jadi ini haknya. Jadi wajib pajak harus mengisi dengan benar, jelas dan lengkap. Tapi namanya manusia, ada kalanya salah kan itu. Nah, boleh nanti pembetulan. Ya. WP harus menyampaikan tepat waktu. Ada kalanya juga terlambat. Ada kalanya pembukuannya belum selesai barangkali ya. Nah, WP juga bisa mengajukan perpanjangan. Jadi ada haknya, enggak kejam sekali ya. Di JP enggak kejam sekali. Oke, sampai sini teman-teman. Clear ya? Nah, kemudian teman-teman, nih ini kaitannya dengan SPT, kapan sih harus disampaikan ya? Karena waktunya telah ditentukan. Nah, teman-teman, saya kepengen teman-teman latihan 2. Nah, ya. Latihan 2. Identifikasi kapan harus lapor SPT. Nah, nanti teman-teman tadi dari sini nih. Dari sini nih. Ini kan jenis SPT ada nih. Nah, ini kapan sih? Kapan harus dilaporkannya nih? Kapan harus dilaporkannya? Ya, teman-teman silakan baca di PMK 9 ya, tahun 2002 berapa ya? PMK 9 2020 kalau salah ya. Atau di Undang-Undang KUP-nya. Nah, ya. Kapan pasal 21, kapan 4 ayat 2, 15, 22, 23, 26 ya. Kapan pasal 25, kapan PPN ya. Kapan pemungut gitu ya. Kemudian untuk orang pribadi kapan 1770, SS, 1771 kapan gitu ya. Nah, nanti teman-teman identifikasi. Kalau bisa dalam bentuk tabel ya, sehingga nanti teman-teman mudah mempelajarinya. Yakinlah ini akan keluar di ujian nih. Ya. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian sanksinya apa? Jika tidak atau terlambat lapor SPT sesuai ketentuan. Masukin SID tugas 2 pajak 2 Senin jam 5. Senin minggu depan jam 5 ya. Tapi saya akan sangat menghargai teman-teman jauh sebelum itu ya. Gitu kan. Kan nanti kan kalau di sini kan di Google Form ini kan ada waktu kapan teman-teman ini ya menyampaikannya ya gitu ya. Kan kelihatan tuh ya. Jadi jangan mepet-mepet ya. Kayak tadi malam masih 25 orang. 25 orang. Terus jam berapa? Saya mau tutup jam 7 enggak tega. Aduh, saya mau tutup enggak tega, masih kasih kesempatan. Jam 7 lewat dikit, setengah 8 ada yang masuk 1. Tuh. Ya kan? Tinggal 2 lagi. 2 sampai malam ada lagi 1, 27. Sampai pagi, sampai sekarang 27, 1 orang belum masuk. Ya udah nggak apa-apa deh yang belum masuk. Karena mungkin kesibukan teman-teman yang itu ya, yang belum masuk. Nah ini tolong nanti teman-teman ya. Ini sekarang nanti teman-teman banyak latihan-latihan seperti ini, biar sekaligus belajar ya. Nah tolong nanti kalau ketemu ketentuannya ada di PMK 9 ya, cari. Dan di Undang-Undang KUP ya, di Undang-Undang KUP nanti dibaca pelan-pelan, Nah, sehingga nanti teman-teman tidak miss. Ya. Seperti itu ya. Maksudnya apa gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Nah, ini sebetulnya masih ada waktu kita sampai jam 10 ya. Kan gitu loh. Sebetulnya teman-teman kalau mau ya udah sampai jam 10 ini ngerjain ini, langsung kumpulin, bisa tidur nyenyak sampai hari Senin depan, ya kan? Jangan sampai nanti Senin kelabakan, ini yang biasa ya. Kelakuan teman-teman seperti kelakuan saya persis dulu waktu muda. Kayak gitu-gitu juga gitu. Makanya kalau bisa janganlah, itu biar saya aja yang begituan gitu. Yang melakukan kesalahan tuh saya aja yang begituan ya. Sistem SKS, sistem kebut semalam. Ya udah nggak zaman sekarang ya. Nggak zaman sekarang. Sekarang sih siapa cepat dia lebih baik gitu ya. Lebih cepat lebih baik.
Oke, sampai sini ya teman-teman ya. Nanti ini materinya saya kirim ke Alif ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita nggak usah lama-lama belajarnya ya. Yang penting dikit-dikit tapi padat gitu ya. Nanti kita banyak latihan. Ada lagi nggak? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Kan boleh ditutup ya. Udah 1 jam lebih. Boleh ditutup. Nanti teman-teman silakan kalau mau mengerjakan yang tadi ya silakan. Tapi kalau mau santai-santai tetap hari Senin juga nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Ya, teman-teman sendiri yang mengatur. Kalian sudah dewasa ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, teman-teman. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya, Pak. Oke, saya end meeting ya. Ya.